edit. Isu Dewan Jenderal hasil kita lakukan harus terus kita sebarkan. Cara lebih pencar sampai masyarakat betul-betul yakin bahwa isu itu benar. Sementara itu, kita harus terus mendesak Bung Karno. Jangan harap jenderal-jenderal kapitalis itu akan biarkan kita atau partai hidup. Begitu Bung Karno dan kekuasaannya. Setelah 5 Oktober nanti. Berapa lama lagi, Syam? Kurang 2 bulan lagi. Angkatan Darat pasti akan menggayang lagi kekuatan progresif revolusioner. Saya betul-betul optimis. Semua perwira yang saya tindak kesadaran politiknya juga mempunyai optimis yang sama. Pemuda-pemuda kita sedang berlatih keras di rumah. Mereka semakin keras. Ada pasukan Cakrawirawa. Cakra. Diperankan oleh Medis. Haji Piabang diperankan oleh Zidan. Haji Sumanik diperankan oleh Davin. Tokoh adat 1 diperankan Minangkabau dan mengembalikan mereka pada jalan yang sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Saudaraku, dalam menegakkan aliran agama Islam, apa yang seharusnya kita laksanakan untuk daerah ini? Daerah Minangkabau ini memiliki kondisi masyarakat yang bertentangan dengan ini. Benar juga, saudaraku. Gerakan Patri disambut baik oleh para ulama dan sebaliknya. Asik nih, pasti aku menang lagi. Mana mungkin, pasti kali ini aku yang menang. Ya udah, coba buktikan. Aku mendengar berita bahwasanya para ulama di daerah kita akan menegakkan ajarannya dalam masyarakat Minang. Lantas, apa yang kau cemaskan? Oh, aku menduga yang kau cemaskan tentang ajaran mereka. Datuk Bandaro, Datuk Malim, Basa, Imam Bonjol, Tuanku Pasaman, Tuanku Nam Rencek, Tuanku Nam Cerdik, dan Tuanku Nam Galuh. Tak lain mereka adalah penjajah Belanda. Kedatangannya pun membuat keadaan tak lagi menyenangkan. Bu Darmi, saya dengar Belanda datang ke sini ya? Iya Bu Suni, benar. Hidup saya tidak aman. Bagaimana nasib kita selanjutnya? Lalu orang Belanda yang kejam itu datang bersama teman dan istrinya. Hahaha, tunduklah kalian pada ayam. Tunduk dan beri hormat. Kalau tidak, your house dan seisinya menjadi milik kami. Baby, please, ambilkan mereka sembako. Oke, baby. Siapa di sini yang paling kalian hormati? Tuanku Imam Bonjol. Hei, siapa dia? Seharusnya akulah yang paling. Kalian, James, aku dengar ada 2 perbedaan besar yang bisa dimanfaatkan in fair. Benarkah? Ya udah, kalian pergi sana. Kami pergi dulu, Tuan. Let's go, baby. Pada tahun 1820, Kapten Burse. Kawan-kawanku, mari kita berjuang untuk menegakkan agama Allah. Allahu Akbar. Darah yang tumpah demi tanah Minang ini akan dihitung sebagai jihad untuk menegakkan agama Allah. Allahu Akbar. Para pasukanku, pertahankan benteng ini demi kejayaan bangsa Belanda. Roger, that sir.
Perang Padri merupakan perang antar masyarakat Minangkabau melawan Belanda untuk mempertahankan wilayah mereka dari Belanda. Perang ini berkobar setelah Perang Diponegoro. Tahun 1832, Tuanku Nan Cerdik bergabung dengan Tuanku Imam Bonjol menyerang pos-pos Belanda di Mangapu. Tawanan seperti Tuanku Nan Cerdik. Assalamualaikum Tuanku Imam Bonjol. Maksud kedatangan saya kemari ialah untuk mengajak pasukan Tuan bergabung dengan pasukan kami. Karena kita memiliki tujuan yang sama dalam peperangan yang sedang kita hadapi ini. Salah satunya adalah demi membela tanah Minang dan agama Allah. Waalaikumsalam. Kalau untuk menegakkan agama suci ini, saya dan pasukan selalu bersedia untuk berjihad di jalan Allah. Lantas, apakah Tuanku Imam Bonjol tidak menyediakan persyaratan untuk bergabungnya pasukan ini? Saya menegaskan sekali lagi bahwasanya untuk berjihad di jalan Allah, kami dan pasukan selalu siap tanpa upah sebesar pun. Baiklah, dengan bismillah kita bersama-sama berjihad atas Bonjol dengan daerah lain. Pasukan Padri pantang menyerah mempertahankan Bonjol dengan membuat parit-parit sehingga Belanda kesulitan masuk Bonjol. Maka Belanda menyerang Bonjol dengan meriam. Tanggal 8 Februari 1835, Tuanku Imam Bonjol bersedia mengadakan gencatan senjata. Belanda memaksanya menyerah. Ia bersedia dengan syarat pasukan Belanda ditarik dari Alahan Panjang. peperangan ini terlalu mahal. Banyak darah yang dicecerkan untuk melakukan peperangan yang tidak jelas ini. Bagaimana kalau kita menyelesaikannya dengan perundingan agar dapat menghindarkan dari hilangnya nyawa orang yang tak bersalah? Lantas, apa yang kau tawarkan untuk perlindungan itu? Kami ingin mengadakan gencatan senjata. Saya setuju dengan keputusan rajamu itu. Namun, bersedia dengan syarat pasukan Belanda ditarik dari Alahan Panjang. Maaf Tuan, tapi itu penawaran yang diberikan oleh raja saya. Baiklah, kalau begitu, katakan pada rajamu bahwa saya menolak tawarannya. Baik. Belanda menolak sehingga kembali terjadi pertempuran. Teman-temanku, hidup dan mati kita ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak perlu takut dengan kematian, karena kelak surga telah menunggu kita. Darah yang tertumpah dari para teman-teman kita merupakan perjuangan dan pengorbanan untuk menegakkan keadilan di tanah Minang ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perlahan-lahan Belanda menyusup dan melakukan penyerangan hingga pada tahun 1837. Benteng pertahanan Tuanku Imam Bonjol dapat dikuasai Belanda. Bahkan Tuanku Imam Bonjol berhasil ditipu dan ditangkap. Peperangan berlanjut sampai akhirnya benteng terakhir kaum Padri di Dalu-Dalu Rokan-Hulu yang dipimpin oleh Tuanku Tambusai jatuh ke tangan Belanda pada 28 Desember 1838. Perang Padri pun dianggap selesai dengan kemenangan jatuh ke pihak kolonial Belanda. Sementara Tuanku Tambusai bersama sisa-sisa pengikutnya terpaksa pindah ke Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya. Kerajaan Pagaruyung akhirnya menjadi bagian Pak Nederlandsa di bawah kendali Hindia Belanda. Di tempat lain, di Kesultanan Banjar, berkumpul beberapa keluarga yang tengah membicarakan surat wasiat dari almarhum Sultan Adam.
Dalam surat wasiat tersebut, almarhum Sultan Adam menunjuk Pangeran Hidayat sebagai raja selanjutnya. Memang bujur, menurut surat wasiat juga, seluruh kerajaan, seluruh ulama, dan para rakyat harus mengetahui dan menyetujuinya. Apabila ada yang menghalangi atau tidak setuju, maka akan mendapat kutukan. Sini suratnya. Jelas ke kantor Presiden Belanda. Kalian tahu kenapa saya memanggil kalian berdua ke sini? Tentu saja saya tahu. Pasti soal penunjukan jabatan sultan, kan? Sok tahu kamu. Lalu soal apa itu, Tuan? Itulah pentingnya bertanya daripada sok tahu. Mari minum Hidayah. Saya tidak pernah dan tidak akan meminum minuman keras. Kenapa begitu? Karena tidak. Belanda. Ada 10 kan tambah 1 komandan. Ayo kita serang, kita bunuh semuanya. Prabu Ano, ternyata kamu yang membuat onar. Memberi peringatan kepada para Belanda agar mematuhi surat wasiat Sultan Adam. Tapi ini bukan begitu caranya. Presiden akan segera menetapkan raja selanjutnya. Kami khawatir jika presiden menunjuk Tamjid sebagai raja selanjutnya. Itu berarti melanggar surat wasiat. Dan apabila itu terjadi, saya akan menggerakkan rakyat untuk melawan Belanda. Haram bila sampai tanah Bayu kita, tanah Banua kita dijamah oleh Belanda. Jawab atas perbuatan Prabu Ano, dia harus ditangkap untuk hukuman. Kalian sudah saya bantu. Hai kamu orang Tamjid, saya sudah bantu kamu dengan jabatan sebagai Sultan Muda dan Hidayah sebagai Mangku Bumi. Tapi kenapa kekacauan masih terjadi? Jika saya boleh usul, sebagai Prabu Anam dihakimi terlebih dahulu. Kenapa kamu membela Prabu Anam yang sudah jelas bersalah? Apakah kamu takut rahasia sabotase kamu terbongkar, Hidayat? Kalau begitu Hidayah, saya perintahkan. Minuman apa ini? Pahit sekali, rasa ladar ilah. Begini, Haji. Saya menemukan orang yang bisa dipercaya menjaga rahasia. Haji pasti sudah. Yang pintar dalam pemerintahan dan cepat tanggap, namun Pangeran Hidayah terlalu lambat. Dengan sangat menyesal, saya mengangkat Pangeran Hidayah hanya sebagai Mangku Bumi saja. Tenang, untuk jabatan raja, saya percayakan kepada Pangeran Tamjidillah. Hei Tamjid, kamu mau saya injak-injak kah? Tenang, jangan ada yang bergerak. Tamjidi, berdirilah. Mufti, kamu bisa berikan keris sebagai simbol kerajaan keraton kepada Sultan Tamjidillah. Semoga Anda dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat memimpin benua ini. Selamat. Tapura pada riam kanan dan riam kiri. Bagus. Kalau begitu segera laksanakan. Prajurit terus berlatih, bela diri dan bersatu melawan Belanda. Tenang, gila tenan aja ini. Di kediaman Putri saya, Saranti yang saya beri gelar Putri Junjung Bumi. Kalau begitu, mari kita makan. Belum ada orang yang mau sama saya. Kamu tahu tidak kenapa yang harus dimusnahkan? Kenapa itu kamu? Keraguan untuk melamarmu.
Kamu mau tidak menjadi istriku? Maaf kalau aku tergesa-gesa menyampaikan. Karena suasana sedang genting, belum tentu kita bisa bertemu lagi. Kita harus mempunyai rasa memiliki benua ini yang harus kita jaga. Saya diperintah oleh Sultan Tamjid untuk menjemput Pangeran Hidayah. Bilang sama si Tamjid, jangan asal perintah. Kamu orang siapa? Hah? Aku kata, siapa-siapa ikam yang siapa. Cukup, keponakanku, turuti saja keinginan mereka. Nanti kita akan membuat perhitungan. Beri saya sedikit waktu. Dan keris-singkir kamu jaga baik-baik. Hari ini kamu aku beri gelar Kiai Adipati Mangkunegara. Assalamualaikum. Haram menyarah wajah sampai kaputing. Tepat pada tanggal 29 April 1859 dan dipimpin langsung oleh Pangeran Antasari dengan sambutan haram menyarah wajah sampai kaputing. Haram menyarah wajah sampai kaputing. Dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Antwerpen. Perang Aceh pun meletus. Jodnyadin, ada apa Nidya? Aku melihat suamimu pergi bersama pasukan Aceh. Pasukan Aceh? Apa ini ada hubungannya dengan Belanda? Sepertinya, karena aku dengar dari suamiku, Belanda melepaskan meriam. Mari kita tenangkan warga, jangan sampai warga panik karena berita ini. Lemlah yang bertarung di garis depan kembali dengan sorak kemenangan. Sementara Konwer tewas tertembak pada April 1873. Kematian Kohler memang menguntungkan bagiku. Lihatlah diriku telah menjadi jenderal sekarang. Ayolah, ibu-ibu dan rombongan lain sudah mulai mengungsi. Bawa anakmu dan kita pergi. Suamiku, dia berjuang untuk Aceh. Baiklah. Jodnyadin dan bayinya akhirnya mengungsi bersama ibu-ibu dan rombongan lainnya. Ketika akan kuhabisi kau dengan tanganku. Aku akan menghancurkanmu. Aku akan menghancurkanmu. 2 tahun kemudian, Jodnyadin bertemu dengan Teuku Umar dan akhirnya Jodnyadin menikah dengan Teuku Umar pada tahun 1880. Lanjutkan secara gerilya dan dikobarkan perang fisabilillah. Teuku Umar melakukan sebuah taktik. Itu taktik yang cukup bodoh, suamiku. Tidak, itu taktik yang sudah kupikirkan sejak lama. Aku melakukan ini untuk Aceh. Percayalah padaku. Aku tak. Teuku Umar, suatu kehormatan bagiku kau datang ke sini. Aku datang ke sini bersama 250 pasukanku. Apa maksudmu? Apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin menyerahkan diriku dan menyerahkan pasukanku. Akan kuterima dirimu dan pasukanmu dengan penuh kehormatan, Teuku Umar. Belum suruh mereka pergi ke aula. Aku akan menemuinya setelah itu. Kau ikut denganku. Pergilah ke aula, Teuku Umar. Kami akan menemuimu. Hahaha. Musuh yang sangat mudah. Sebentar. Mengapa kau mengatakan hal itu padaku? Aku akan pergi. Jodnyadin, aku pergi dulu. Silakan berbicaralah. Kau memberitahunya. Tidak, aku harap dia tidak tahu. Bagaimanapun,
Dia akan tahu, dia anak seorang petinggi dulu. Untuk apa aku bersikap sopan pada pengkhianat? Kenapa Cutnya Din? Sekarang berikan aku kesempatan bertanya padamu. Di mana rasa hormatmu pada suami pertamamu yang hingga meninggal membela rakyat Aceh dan sekarang kau mengkhianatinya? Kenapa kau terdiam Cutnya Din? Di mana mulutmu? Di mana sumpah yang kau ucapkan dengan mulutmu itu? Sumpah yang menghancurkan Belanda dengan tanganmu. Di mana Cutnya Din? Apa aku harus menjawabnya? Cutnya Din, dulu aku mengira kau adalah wanita Aceh yang pemberani dan tangguh. Tapi sekarang kau bahkan terlalu rendah. Sangat rendah untuk dikatakan seperti itu. Kenapa Cutnya Din? Apa salah rakyat Aceh padamu? Pergilah Mutia. Kita bisa berhenti melakukan rencana ini. Kita bisa melawan Belanda tanpa harus pura-pura bersekutu dengan mereka. Itu sangat menjijikkan. Istriku, Cutnya Din, rakyat Aceh tak lama lagi akan tahu apa maksud kita sebenarnya. Rencanaku sudah mendapati hasil. Aku sudah mempelajari taktik Belanda, juga sudah mengumpulkan pasukan Aceh. Kita tinggal menunggu hari itu. Bersabarlah. Kita perlu mengirimkan sesuatu ke Aceh. Apa itu, Jenderal? Demo Arslet. Apa, Jenderal? Pasukan harus berhati-hati. Berjanjilah. Sebaiknya aku tidak di sini. Aku permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cutnya Din lalu memimpin perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman Melap. Tapi akses jalur ini yang saya mau. Kedua belah pihak sama-sama bersikeras mempertahankan. Lancar sistem birokrasi kita. Bagaimana mungkin di usia yang begitu muda Sri Sultan Hamengkubuwono V bisa memimpin kerajaan kita? Pada tahun 1823, datanglah residen Belanda Semiside. Lebih baik saya gantikan sementara posisi adik Baginda Sri Sultan. Setelah beliau tumbuh dewasa akan saya kembalikan. Dengan begitu kehidupan rakyat pasti terjamin. Baiklah, namun masih ada harapan dari bagian keraton yang dapat memimpin. Keturunan wali, ia dari Pakualam, ia Diponegoro. Mana bisa seperti itu? Saya sudah berbaik. Melihat penderitaan rakyat karena kekejaman dan kelicikan Belanda, mulailah Pangeran Diponegoro menentang dominasi Belanda. Bagaimana kita bisa makan? Untuk berdiri pun rasanya tak kuat menahan pedih. Kejam sekali. Harus memperoleh uang dari mana lagi untuk membayar kompensasi? Entahlah, keuangan kita sudah mencapai kebangkrutan. Kita harus mencari siasat. Kita manfaatkan saja Diponegoro. Dia akan memiliki banyak channel dengan sesama bangsawan sepertinya. Datang untuk membayar kompensasi. Baik, akan saya usahakan. Insya Allah ada jalan. Kemudian, Pangeran Diponegoro meminjam uang dari Kapten Tionghoa. Semiside berhasil menipu kedua wali sultan untuk meluluskan kompensasi yang diminta oleh Nahus atas perkebunan di Bedoyo, sehingga membuat Diponegoro memutuskan hubungannya dengan keraton. Diponegoro sangat membenci perlakuan dan penguasaan Belanda di Nusantara. Beliau melihat para rakyatnya menderita. Akhirnya, Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan dengan membatalkan Perja Puasa pada Mei 1985 agar petani di Tegarejo dapat membeli senjata dan makanan. Agar pemasangan patok segera dilaksanakan. Baik, segera saya laksanakan. Tapi apakah sudah mendapat persetujuan dari Pangeran Diponegoro? Karena pemasangan patok tersebut akan melewati pekarangan Pangeran Diponegoro. Biarkan saja. Apa pedulimu padanya? Ini demi kelancaran pembangunan. Tuan, bagaimana cara kita berlindung untuk sementara ini? Lawan dulu sampai habis. Saya akan memikirkan di mana kita akan berlindung. Tetapi keadaannya semakin sengit dari serdadu Belanda. Setelah Pangeran Diponegoro mempertimbangkan, beliau telah memutuskan agar pasukannya berlindung ke arah Bukit Selaru.
Mari kita buat benteng pertahanan di Gua Selarong ini. Siap Tuan, akan kami lakukan demi perjuangan kita bersama. Kemudian Pangeran Diponegoro saja tidak becus. Kalau begini caranya, kita bisa habis dalam perang. Tapi kami menjalankan siasat yang telah disusun. Alasan akan kubuat strategi benteng Sudarso. Pada tahun 1827, perlawanan Diponegoro berhasil dikalahkan oleh Belanda. Para pemimpin yang membantu Diponegoro mulai banyak yang tertangkap walaupun perlawanan rakyat masih terjadi. Serang habis pasukan Belanda, jangan sampai kita mau ditindas. Siap Tuan, Kapten Ingen pun sudah kami tewaskan. Pasukan Belanda mencoba mendekati Alibasa Sentot untuk berunding. Kita bisa meminta bantuan Arya Prawiro Diningrat. Mungkin bisa, kami akan meminta bantuan kepadanya. Untuk apa? Belanda itu musuh kita. Yang ku tahu, pihak Belanda ingin mengadakan rundingan dengan memberikan banyak keuntungan. Bagaimana Tuan Alibasa? Apa yang ingin Anda pertahankan dan apa yang bisa kami dapatkan? Biarkanlah aku dan pasukan Pangeran Diponegoro berjuang di jalan Allah. Dan jangan cegah aku untuk melepas sorban ini. Baiklah, akan kami wujudkan. Tetapi setelah perjanjian ini, tanggal 24